Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Kali ini berjumpa lagi dengan Bu Andini. Kita akan kembali lagi belajar dalam matematika wajib untuk kelas 11. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang notasi sigma. Dan kali ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu program linier. Nah, sebelumnya yang perlu kalian ketahui bahwa program linier ini erat kaitannya dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Coba diingat-ingat lagi, di kelas 10 kemarin kalian sudah belajar tentang sistem pertidaksamaan linier satu variabel. Sedikit mengingat ya, untuk sistem pertidaksamaan linier satu variabel berarti dia mengandung variabel yang hanya satu macam. Contoh, misal ada AX ditambah B kurang dari sama dengan konstanta. Nah, karena di sini variabelnya cuma ada satu, yaitu variabel X, maka untuk pertidaksamaan ini dinamakan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, bagaimana dengan yang dua variabel? Sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Coba cek ya, untuk bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah AX ditambah BY kurang dari K. Kemudian ada bentuk AX ditambah BY lebih dari K, AX ditambah BY kurang dari sama dengan K, dan AX ditambah BY lebih dari sama dengan K. A dan B di sini sebagai koefisien. Ya, koefisien itu adalah angka di depan variabel. Kemudian K itu sebagai konstanta. Konstanta itu adalah sebuah angka tanpa memuat variabel. Ya. Langsung saja untuk yang selanjutnya, menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari SPTLJV, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, cara untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, langkah-langkahnya adalah yang pertama, mengganti tanda pertidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan tanda sama dengan ya. Jadi, untuk di sini pertidaksamaan itu kan ditandai dengan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan ya. Kalau untuk persamaan ditandai dengan tanda sama dengan ya. Nah, di sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini, untuk langkah-langkah mencari himpunan penyelesaiannya itu, yang pertama dengan mengganti tanda pertidaksamaannya itu dengan tanda sama dengan ya. Dan yang kedua, menentukan titik potong koordinat kartesius pada persamaan linier dua variabel terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi di sini kita mencari titik potong terhadap sumbu Y dan titik potong terhadap sumbu X. Nah, apabila dia memotong sumbu X, itu artinya bahwa koordinat Y-nya itu sama dengan 0. Jadi nanti titik potong dengan sumbu X-nya koordinatnya adalah X, 0, di mana X-nya itu merupakan konstanta atau sebuah angka yang diperoleh dari hasil mensubstitusikan Y sama dengan 0. Nah, kebalikannya, apabila dia memotong dengan sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Dan koordinat titik potong yang didapatkan berupa 0, Y, di mana Y-nya merupakan sebuah titik di koordinat sumbu Y. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menggambar grafik berupa garis yang menghubungkan titik-titik potong di sumbu X dan di sumbu Y. Jadi apabila pertidaksamaannya itu memuat tanda pertidaksamaan lebih dari atau kurang dari ya, maka garisnya atau grafiknya itu berupa garis putus-putus. Ingat ya, kalau kurang dari atau lebih dari, maka grafiknya berupa garis putus-putus. Sedangkan apabila tanda pertidaksamaannya itu lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan ya,
Di sini ada sama dengannya ya. Lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka grafiknya berupa garis yang tidak putus-putus. Selanjutnya nomor 4, langkah keempat, yaitu menggunakan sebuah titik uji untuk menguji daerah penyelesaian pertidaksamaan. Dan yang terakhir, memberikan arsiran pada daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal agar lebih bisa dipahami lagi ya. Lukislah daerah himpunan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Pertidaksamaan yang pertama, 3x dikurangi 2y kurang dari 6, di mana x-nya lebih besar sama dengan 0 dan y-nya lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0 itu merupakan syarat umum ya. Dan di sini pertidaksamaannya 3x min 2y kurang dari 6. Coba kita cermati untuk langkah yang pertama, yaitu mengganti tanda pertidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari sama dengan tanda sama dengan. Jadi di sini bisa dituliskan ya 3x min 2y, kita ganti tanda pertidaksamaannya dengan tanda sama dengan 6 ya. Selanjutnya menentukan titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Titik potong sumbu x, otomatis y-nya sama dengan 0. Nah, apabila disubstitusikan ke dalam persamaan menjadi 3x dikurangi 2y, y-nya 0 sama dengan 6. Hasilnya 3x sama dengan 6, x-nya sama dengan 6/3 atau 2 ya. Selanjutnya titik potong dengan sumbu x sudah, dan sekarang kita mencari titik potong dengan sumbu y. Otomatis kalau memotong sumbu y, x-nya adalah 0. Kita substitusikan ke persamaan 3x min 2y sama dengan 0. Jadi 3 kali 0 ditambah 2y sama dengan 6. 2y sama dengan 6, y sama dengan 3 ya. Atau kita bisa tuliskan seperti ini. Kita buat di sini sumbu x, di sini sumbu y. Persamaannya 3x dikurangi 2y sama dengan 6. Nah, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu y dan sumbu x. Apabila memotong sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Kita tulis di sini. Dan apabila memotong sumbu x, jadi y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita substitusikan ke dalam persamaannya. Apabila x-nya 0, jadi y-nya x-nya 0, y-nya berarti kita substitusikan x sama dengan 0. 3 kali 0 dikurangi 2y sama dengan 6. Negatif 2y sama dengan 6. Y sama dengan negatif 3. Jadi y-nya sama dengan 3, kita tuliskan di sini. Koordinatnya 0, negatif 3. Dan selanjutnya, apabila memotong sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ke dalam persamaannya. 3x dikurangi 2y, y-nya 0 sama dengan 6. 3x sama dengan 6, x-nya ketemu 2. Jadi koordinat atau titik potong dengan sumbu y-nya adalah 2,0. Seperti ini ya. Kita dapatkan dua titik potong, yaitu titik 0, negatif 3 dan 2,0 ini ya. Nah, sekarang tinggal kita gambar untuk grafiknya. Langkah selanjutnya yaitu menggambar grafiknya ya. Di sini sumbu x, di sini sumbu y.
titiknya 0, negatif 3, x-nya 0, y-nya negatif 3. Anggap saja di sini negatif 3. Ya, ini adalah titik koordinat 0, negatif 3. Kemudian koordinat 2,0, x-nya 2, y-nya 0. Nah, di sini ini adalah titik 2,0. Nah, kita tinggal hubungkan titik 0, negatif 3 dan 2,0. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tanda pertidaksamaan di sini. Tandanya adalah kurang dari. Ingat bahwa tanda pertidaksamaan kurang dari atau lebih dari, grafiknya berupa garis putus-putus. Jadi di sini kita gambarkan garisnya adalah putus-putus. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk arsiran daerah himpunan penyelesaiannya, ya, kita ambil langkah untuk menguji salah satu titik. Yang paling gampang di sini yang biasanya digunakan untuk titik uji adalah titik 0,0 atau sumbu koordinat. Nah, kita masukkan ke dalam pertidaksamaannya. Kurang dari 0 ya. Ini pertidaksamaannya. Maka untuk koordinat 0,0 kita masukkan x-nya 0 dan y-nya 0. Kurang dari 6. Hasilnya apakah benar? 3 kali 0 min 2 kali 0, 0. Kurang dari 6. Ternyata benar. Ya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang atas. Kenapa? Karena 0,0 itu memenuhi pertidaksamaan 3x min 2y kurang dari 6. Otomatis semua titik-titik di atas grafik 3x min 2y kurang dari 6 juga memenuhi pertidaksamaan tersebut. Gitu ya. Contoh soal lagi ya. Untuk soal pertidaksamaan 2y dikurangi x kurang dari sama dengan 2, 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12, di mana x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Kita cari himpunan penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaiannya. Di sini ada dua pertidaksamaan. Yang pertama 2y min x kurang dari sama dengan 2, yang kedua 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12. Kita kerjakan yang salah satu pertidaksamaan dulu, yaitu kita kerjakan yang 2y min x kurang dari sama dengan 2. Langkah pertama, ubah dulu tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan. Seperti ini. Langkah kedua, kita cari titik potongnya terhadap sumbu x dan terhadap sumbu y. Persamaannya 2y min x sama dengan 2. Terhadap sumbu x, titik potongnya apabila memotong sumbu x, jadi y-nya sama dengan 0. Dan apabila memotong sumbu y, x-nya yang sama dengan 0. Kita cek dulu yang x sama dengan 0. Sebagai contoh, 2y min x sama dengan 2. Apabila x-nya 0, berarti 2y sama dengan 2, y sama dengan 1. Di sini 1. Jadi koordinatnya 0,1. Dan untuk titik potong terhadap sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan 2y, y-nya 0 dikurangi x sama dengan 2. Min x sama dengan 2, x sama dengan negatif 2. Berarti di sini negatif 2. Koordinatnya adalah negatif 2,0. Nah, di sini kita dapatkan untuk sumbu perpotongan dengan sumbu x dan sumbu y. Garis 2y min x sama dengan 2. Kita gambar ya. Di sini koordinat yang pertama 0,1, x-nya 0, y-nya 1. Di sini adalah titik 0,1. Dan yang satunya negatif 2,0, x-nya negatif 2, y-nya 0. Di 2,0 di sini. Nah,
kita hubungkan. Sebelumnya kita cek dulu di sini pertidaksamaannya ternyata kurang dari sama dengan. Ingat, di langkah-langkah yang tadi sudah Ibu sampaikan, kalau pertidaksamaannya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garisnya adalah tidak putus-putus, nyambung terus ya. Ini kita gambarkan. Ini merupakan garis 2Y min X kurang dari sama dengan 2. Kita masukkan titik uji ya yang mewakili, biasa kita pakai 0,0. Kita masukkan, kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan ini. 2 kali 0 dikurangi 0 kurang dari sama dengan 2. Apakah bernilai benar? 2 kali 0, 0. Dikurangi 0, 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 2? Ya, benar. Berarti di sini yang di bawah garis 2Y min X kurang dari sama dengan 2 itu semuanya memenuhi ya. Jadi kita arsir semuanya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita kerjakan untuk pertidaksamaan yang kedua. Ini pertidaksamaan pertama, di sini yang kedua. 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Kita ubah tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan dulu. Dan selanjutnya kita cari untuk titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini titik potong terhadap sumbu X dan Y. Ditambah 3Y sama dengan 12. Kita cari perpotongan dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. 4X ditambah 3Y sama dengan 12. X-nya sama dengan 0. 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12. Y sama dengan 4. Oh, ternyata di sini Y-nya 4. Jadi koordinatnya 0,4. Gitu ya. Selanjutnya kita akan mencari titik potong terhadap sumbu X. Berarti Y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ke dalam persamaan 4X ditambah 3Y sama dengan 12. 4X ditambah 3 kali 0 sama dengan 12. 4X sama dengan 12. X sama dengan 3. Jadi di sini X-nya 3. Jadi koordinatnya 3,6. Setelah itu kita gambarkan koordinat 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Kira-kira di sini ya. 0,4. Titik 0,4 di sini. Nah, kemudian titik 3,0, X-nya 3, Y-nya 0. 3. Di sini 3,0. Setelah itu kita hubungkan untuk garisnya. Cek dulu tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, berarti garisnya berupa garis terhubung atau tidak putus-putus. Jadi di sini kita hubungkan garisnya. Ya, begini. Garisnya seperti ini ya. Dan untuk daerah penyelesaiannya kita tulis di sini adalah garis 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Dan untuk daerah penyelesaiannya kita ambil salah satu titik yang mewakili. Seperti biasa kita ambil titik 0,0. 0,0 kita masukkan ke dalam pertidaksamaan 4X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 12. Berarti 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari sama dengan 12. Apakah bernilai benar? 0 kurang dari sama dengan 12. Ternyata 0,0 di sini memenuhi. Jadi kita arsir, yang kita arsir arahnya ke dalam, ke kiri ya. Dan syarat yang selanjutnya, X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Otomatis
untuk nilai X dan Y-nya itu harus positif. Berarti yang di sini ya. Jadi daerah kekuasaannya adalah yang Ibu arsir warna kuning. Kenapa di sini? Karena ada syarat tambahan. Kenapa di sini? Karena terarsir dua bagian ya, pink dan hijau, serta syarat X lebih besar sama dengan 0 berarti kan ke atas, Y lebih besar sama dengan 0 berarti kan yang ke samping kanan. Berarti daerah penyelesaiannya yang diwarnai warna kuning. Di sini sebagai daerah himpunan penyelesaian. Seperti itu ya. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Lukislah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Pertidaksamaan yang pertama, 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4. Yang kedua, x ditambah 2y kurang dari 4. Dan yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0 serta Y lebih besar sama dengan 0. Kita selesaikan dulu pertidaksamaan yang pertama. 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4. Langkah pertama, ubah tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan. Menjadi 2X sama dengan 4. Ya. Kemudian langkah kedua, kita mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. X, Y, 2X ditambah Y sama dengan 4. Kita mencari titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Kita tuliskan 2X ditambah Y sama dengan 4, X-nya 0. 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 4, jadi Y-nya sama dengan 4. Nah, jadi koordinatnya 0,4. Selanjutnya, kita mencari titik potong terhadap sumbu X, jadi Y-nya yang 0. 2x ditambah y sama dengan 4. Y-nya 0, berarti 2x ditambah 0 sama dengan 4. 2x sama dengan 4, x-nya sama dengan 2. Jadi koordinatnya adalah 2,0. Setelah kita dapatkan titik-titik potongnya, kita gambar untuk grafiknya. Titik 0,4 ya, kita gambar 0,4 berarti X-nya 0, Y-nya 4. 2, 3, 4 di sini ya. Ini titik 0,4. Dan titik 2,0 berarti X-nya 2, Y-nya 0. Di sini titiknya. Setelah itu kita hubungkan. Sebelumnya kita cek dulu untuk tanda pertidaksamaannya. Di sini ternyata pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Ingat bahwa tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan itu berarti grafiknya berupa garis tidak putus-putus ya. Jadi apabila kita hubungkan garisnya nah, seperti ini, kira-kira grafiknya seperti itu. Ini adalah grafik pertidaksamaan 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4. Kita cari daerah penyelesaian dengan mengarsir bagian-bagian yang memenuhi pertidaksamaan ini. Kita ambil contoh, ambil salah satu titik 0,0 biar gampang ya. Kita substitusi ke pertidaksamaan ini. Berarti 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 4. Apakah bernilai benar? 2 kali 0, 0 ditambah 0. Hasilnya 0. 0 kurang dari sama dengan 4. Ternyata benar. Jadi 0,0 di sini memenuhi untuk daerah penyelesaian. Otomatis titik-titik yang lain yang berada di bawah garis 2x plus y kurang dari sama dengan 4 juga memenuhi. Jadi di sini bisa kita arsir ya. Ya, seperti ini. Selanjutnya, untuk pertidaksamaan yang kedua. X ditambah 2Y kurang dari 4. Ingat, langkah pertama, ubah dulu tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Langkah kedua, mencari titik potong.
dengan sumbu X dan dengan sumbu Y. X ditambah 2Y sama dengan 4. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. X ditambah 2Y sama dengan 4. X-nya 0. Berarti Y-nya sama dengan 2. Jadi di sini titiknya 0,2. Dan kita mencari titik potong terhadap sumbu Y. Maaf, terhadap sumbu X, berarti Y-nya 0. X ditambah 2Y sama dengan 4. X ditambah 2 kali 0 sama dengan 4. X sama dengan 4. Jadi di sini 4. Koordinatnya 4,0. Setelah itu kita gambarkan untuk grafiknya. Titik 0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2. Di sini ya, 0,2. Dan titik 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Di sini titik 4,0. Kita hubungkan dua titik ini, ya. Nah, sebelumnya kita cek dulu untuk tanda pertidaksamaan yang kedua. Untuk tanda pertidaksamaan. Nah, sebelumnya kita cek dulu untuk tanda pertidaksamaan yang kedua. Ternyata di sini tanda pertidaksamaannya adalah tanda kurang dari. Berarti grafiknya berupa garis putus-putus ya. Seperti ini kira-kira. Ya. Setelah itu kita mencari daerah arsirannya. Ya, ini adalah garis X ditambah 2Y kurang dari 4. Kita mencari daerah arsirannya. Berarti kita mencari salah satu titik yang bisa mewakili. Seperti biasa kita ambil titik 0,0. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini. 0 ditambah 2 kali 0 kurang dari 4. Apakah benar? 0 ditambah 2 kali 0 hasilnya 0. Apakah 0 kurang dari 4? Ternyata ya betul, 0 kurang dari 4. Alhasil yang diarsir adalah yang di bawah garis X ditambah 2Y kurang dari 4 ya. Di sini kita arsir. Ya, seperti ini ya kira-kira. Nah, untuk selanjutnya kita mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Kita lihat dulu di sini untuk arsiran atau daerah yang terarsir warna hijau dan warna kuning, ternyata ini tidak ya. Ternyata adalah daerah yang ini ke bawah, yang terarsir warna kuning dan hijau. Nah, sebelumnya cek dulu untuk syarat yang selanjutnya. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Otomatis X yang positif, Y-nya juga positif. Berarti kalau X dan Y-nya harus positif, daerah penyelesaiannya yang di sini. Ya, ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya ya. Nah, kenapa di sini? Karena apabila di sini X-nya kurang dari sama dengan 0. Apabila di bawah sini X dan Y kurang dari sama dengan 0. Dan apabila yang di bawah sini menandakan bahwa X-nya kurang dari sama dengan 0. Padahal yang dimintakan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini himpunan penyelesaiannya adalah yang diwarnai warna pink. Begitu ya.